الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 12 masih lanjutan fadhi ini perkara Allah. Qaidul fatki taline perkara Allah. La yaftiku ora gawe Allah sapa mukminun wong mukmin. La yaftiku ora gawe Allah sapa mukminun wong mukmin. Iman itu merupakan kendali. Kendali itu bahasa lainnya adalah apa? Ya, sesuatu yang mengendalikan, sehingga dengan adanya iman seseorang tidak akan berbuat jahat. Orang yang berbuat jahat itu ada kalanya karena tidak beriman, ada kalanya pas saat itu imannya sedang kosong. Orang yang imannya kuat, imannya penuh, dia akan tahu diri bahwa Allah itu senantiasa. Ada orang mau nyuri, kalau tiba-tiba dia ingat kepada Allah tidak jadi mencuri. Ada teman saya pernah cerita, dia seorang santri, ngajinya pinter, zikirnya sregep, sholatnya juga rajin. Tetapi suatu saat dia itu ada keinginan merasakan seperti apa rasanya jadi orang jahat. Lalu dia pergi ke tempat prostitusi, tempatnya para PSK, WTS, PSK atau WTS. Dia penasaran seperti apa sih rasanya seperti apa kok
banyak orang melakukan itu, apakah rasanya itu nikmat, ya ingin azan padahal di malam hari. Kan tidak mungkin malam hari ada orang azan kecuali orang lindur. Ya, ini mau melakukan hal itu ternyata malah mendengarkan suara azan, akhirnya gagal. Malam berikutnya ingin nyoba jenis maksiat yang lain, yaitu minum minuman keras. Sudah beli botol, tutupnya dilepas, akan diminum, juga ternyata mendengar suara azan. Akhirnya tidak jadi. Terus ada cerita lain, ada santri di Nanyar. Ini kita juga betul kejadian nyata. Ada santri di Nanyar kuliah di Jogja. Kita tahu Jogja itu kan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan kadang terlalu bebas. Pada suatu malam datanglah godaan setan. Dia ingin tahu rasanya berbuat nista, ingin berhubungan layaknya suami istri. Sudah nyewa PSK, diajak kencan di tempat tersembunyi. Begitu sudah mau siap-siap, ya siap-siap apa? Siap-siap nangkring kalau istilahnya itu. Sudah siap-siap akan panjat tebing, ternyata dia mendengar suara kiainya, yaitu Kiai Denanyar. Seolah-olah kiai itu nyetop, stop, jangan kau lakukan perbuatan itu dosa besar. Artinya kesimpulan yang bisa kita ambil dari dua cerita itu, ya, orang kalau beriman maka akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun pada saat itu imannya kosong, tetapi bisa jadi dia itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada namanya pencuri kok pencuri beriman, itu tidak ada. Koruptor beriman tidak ada. Kalau beriman dia tidak akan mencuri, tidak akan korupsi. Karena dengan imannya dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak tega untuk mendurhakainya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahul iman wa haffahu wa madahahu bis samahati wal haya, wa khalaqallahul kufra wa zammahu bil bukhli wal jafa. Khalaqon ndateake sapa Allahu Gusti Allah al imana ing iman, wa haffa lan maes-maesi sapa Allah hu ing iman, wa madahalan muji sapa Allah hu ing iman bisamahati kelawan murah hati, wal haya'i kholaqo wa malan wa zammalan modo, wa zammalan modo sapa Allah
hu ing kufur bil bukhli kelawan medit, bil bukhli kelawan medit, wal jafai lan durhaka, wal jafai lan durhaka. Allah menciptakan iman lalu menghiasinya dengan murah hati. Murah hati itu artinya adalah gampangan, mudah, suka memberikan kemudahan kepada orang lain. Wal hayai dan malu berbuat maksiat, malu tidak sholat, tidak bayar zakat, malu tidak melaksanakan sedekah. Sebaliknya Allah itu menciptakan kekufuran dan menghiasinya dengan kikir, begitu juga durhaka. Artinya orang kalau kikir, orang pelit itu dekat dengan kekafiran. Karenanya dalam sebuah hadis, orang yang dermawan itu pasti dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, jauh dari setan, dekat dengan surga. Orang yang kikir, pelit, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan setan. Berkawan dengan orang kikir itu tidak enak. Betul apa benar? Betul. Berteman dengan orang dermawan itu nyaman. Kemana-mana kita sering sekali digratisin, dibelikan macam-macam, dikasih oleh yang banyak. Tetapi kalau kita berteman dengan orang kikir, orang pelit, susah. Adanya kemana-mana malah diutangi. Makanya kalau sampean mau diajak perjalanan jauh oleh orang kikir, mumpung belum, mending jangan. Kenapa? Ya, mau diajak ke Surabaya, kalau yang ngajak orang kikir, orang pelit, yaitu satu Surabaya warungnya jadi tutup semua, nggak jadi makan nanti, bisa kelaparan. Itulah kenapa Allah itu selalu memuji orang yang dermawan dan menghina atau mencaci orang yang kikir. Islam itu bisa syiar, bisa besar ketika yang dermawan itu banyak. Orang akan bangun tempat ibadah, masjid, musola, itu butuh sumbangan. Yang nyumbang siapa? Orang dermawan. Kadang ada orang kaya nyumbang pembangunan masjid, nyumbangnya cuma sedikit tapi minta namanya itu diumumkan tiap sholat Jumat. Nah, ada nggak yang seperti itu? Banyak. Tapi ada orang tidak begitu punya uang, tapi semangat untuk berjuang di jalan Allah itu sangat besar, sehingga dia itu nyumbang sekuatnya dan namanya itu disembunyikan
Ya, yang namanya itu awalnya Paijo menjadi Abdullah atau hamba Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahlul jannati al jannata wa ahlun nari an-nara amarallahu ta'ala bi ayyakhruja minan nari man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal iman. Idza dakhala nalikane mlebu sapa ahlul jannati penduduk swarga al jannata ing swarga wa ahlun nari lan penduduk neraka annaro ing neraka amara mongko perintah sapa Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala bi ayyahruja kelawan yen to metu minan nari saking neraka man sapa wong kana kang ana iku fi qalbihi ing dalem atine man apa misqalu dzarratin apa misqalu dzarratin sak misqal dzarrah minal imani saking iman. Saat penduduk surga itu sudah masuk surga, penduduk neraka juga masuk neraka. Kemudian Allah itu memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan dari neraka orang yang di dalam hatinya itu ada iman sekalipun hanya sedikit. Artinya setiap orang yang beriman mati dalam keadaan beriman, maka pada akhirnya akan masuk surga. Sekalipun ada yang langsung, ada yang harus dibersihkan dulu di neraka. Kalau orang iman kemudian ditambahi dengan memenuhi kewajiban-kewajiban, syukur dilengkapi dengan kesunahan-kesunahan, maka dia akan masuk surga. Ada yang masuk surganya itu tanpa hisab, ya, sama sekali tidak dimintai pertanggungjawaban apa-apa. Ada yang dihisab dulu. Lah yang dihisab itu ada kalanya pahalanya lebih banyak dari dosanya, ya, sehingga bisa juga langsung masuk surga. Ya, ada yang pahalanya tidak ada, dosanya sangat banyak, sehingga terpaksa harus direndam dulu di dalam api neraka. Sudah bersih, ya dicuci dengan bersih, ya, kemudian baru dimasukkan ke dalam surga. Makanya nikmat terbesar itu adalah nikmat beriman.
Karenanya maka hadis ini mengajarkan kepada kita semuanya agar jangan sampai berputus asa dari rahmatnya Allah. Sekalipun ada hamba dosanya itu sangat banyak, tetapi selama dia optimis akan ampunan Allah, kemudian dia bertobat, maka akan mendapati bahwa Allah itu maha penerima taubat. Bahkan hamba itu masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampai ada kisah-kisah ya, ada orang kerjaannya itu sebagai kupu-kupu malam, sebagai PSK, sebagai WTS. Dosanya sangat banyak, dianggap jelek oleh masyarakat. Tetapi suatu ketika dia akan pulang ke rumah, itu mendapati seekor anjing yang kehausan, hampir sekarat, hampir mati. Kemudian perempuan ini berbelas kasihan, mengambilkan air, terus memberi minum kepada anjing tersebut, dan berkat amalnya itu dia diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-babus sadisu, Al-babus sadisu taibab kang kaping 6 iku fi fadilatil wudu'i, fi fadilatil wudu'i ing dalem nerangake keutamaane wudu. Qala dawuh sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa lis-sholati fa ahsanal wudu thumma qoma ila sholati fa innahu yakhruju min khoti'atihi kayaumi waladathu ummuh. Man utawi sapa wonge iku tawaddoa wudu sapa man lis sholati krana salat, fa ahsana mongko gawe bagus sapa man al wudu a ing wudu, summa koma nuli jumeneng sapa man ila sholati maring salat, fa innahu mongko sak temene man iku yakhruju metu sapa man min khoti'atihi saking keluputane man kayaumi waladat kaya dina nglairake ing man sapa ummuhu ibune man. Orang wudu, kemudian wudunya itu sesuai syarat dan
rukunnya, lalu dia melaksanakan sholat, maka seluruh dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti saat pertama kali dia dilahirkan oleh ibunya, putih bersih tanpa ada dosa. Makanya di antara fadilah dari berwudu itu adalah menggugurkan dosa. Dosa-dosa kita itu akan berguguran sama seperti menetesnya air wudu. Dosa kita akan hapus, akan menetes berbarengan dengan menetesnya air wudu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a lis-sholati wa shalla kaffarallahu dzunubahu ma bainahu wa bainas sholatil ukhra allati taliha. Man utawi sapa wonge, man utawi sapa wonge iku tawaddo'a wudu sapa man lis-sholati krana salat wa shallalan salat sapa man kafaro mongko ngapus sapa Allahu Gusti Allah zunubahu ing dosa-dosane man ma rupane dosa bainahu ing dalem antarane wudu wa bainas sholati lan ing dalem antarane salat al ukhra kang liya allati kang tali kang nyandingi apa salat ha ing salat pertama, ha ing salat pertama. Orang wudu, kemudian dia sholat, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah antara sholat tersebut sampai sholat berikutnya. Itu betapa faedah wudu ada dua. Yang pertama membersihkan rohani dan membersihkan jasmani. Membersihkan rohani bentuknya seperti yang disebutkan dalam dua hadis tadi, yaitu membersihkan dosa-dosa kita. Sedangkan untuk kebersihan jasmani sangat jelas. Orang yang sering wudu pasti mukanya itu bersih, berseri-seri, tidak gampang muring apa murung? Ya muring ya murung. Karenanya maka banyak sekali penelitian-penelitian yang membuktikan tentang faedah wudu terkait faedah jasmaniyah. Disebutkan penyakit kulit
itu terjadi akibat rendahnya kesadaran untuk menjaga kebersihan kulit. Orang yang gudiken atau kulitnya gatal atau berbagai macam penyakit kulit yang lain, ya itu karena dia tidak bisa menjaga kebersihan kulit. Dengan menjaga kebersihan kulit diantaranya dengan berwudu, maka dia akan dijauhkan dari berbagai macam penyakit kulit. Yang punya jerawat itu ya, jerawat itu ya kadang karena kulitnya kotor, terkena debu, barangkali tidak dibersihkan. Nah, kalau dengan berwudu maka akan bersih. Begitu juga kulit yang terkena penyakit kanker, ada namanya kanker kulit, itu kan sebab utamanya adalah karena terlalu banyak kandungan bahan kimia yang terserap oleh kulit. Kulit kita itu kan punya pori-pori. Kadang kita tidak terasa, hampir setiap hari itu kulit kita terkena bahan kimia yang dibawa oleh angin. Kadang bahan kimia itu kalau bentuknya sangat kecil, itu kan sangat mudah masuk ke dalam tubuh melalui pori-pori kulit. Kalau menumpuk terlalu banyak dan jarang dibersihkan, maka bisa jadi akan mengakibatkan kanker kulit. Nah, maka dengan wudu setiap saat sehari 5 kali, ya, anggota-anggota tubuh kita basuh, ya, maka kita insya Allah akan terhindar dari penyakit kanker kulit. Apalagi yang umumnya terbuka itu kan anggota-anggota itu aja, ya, muka, kemudian tangan, lalu kaki, ya, anggota-anggota yang biasa kita basuh ketika wudu. Kalau yang lainnya kan kita tutup dengan pakaian, ya, jadi yang lainnya itu aman. Tetapi anggota-anggota yang terbuka itu riskan dan rentan untuk kemasukan bahan kimia. Cara membersihkannya adalah dengan berwudu. Makanya orang wudu itu ya faedahnya sangat banyak. Di samping tentunya orang kalau sering wudu itu jadi nampak awet muda, ya, kelihatan seperti muda, ya, sama seperti Pak Eko itu ya masih kelihatan muda ya Pak Eko karena sering wudu ya. Ya, tetapi kadang masih muda sudah dipanggil Pak, jadi malah kelihatan lebih tua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nama ala wudu'in fa adrakahul mautu fi tilkal lailati fahuwa indallahi syahid. Man utawi sapa wonge iku nama turu sapa man ala wudu'in ing atase wudu fa adroka mongko nemoni hu ing man apa al mautu mati fi tilkal lailati
ing dalem mengkono-mengkono wengi. Fahuwa mongko utawi man indallahi ing dalem ngersane Allah iku syahidun, syahid. Orang yang sebelum tidur wudu terlebih dahulu, lalu tidur, di tengah-tengah tidur tiba-tiba keterusan sampai wafat, maka dia termasuk orang yang mati syahid. Artinya syahid dalam artian pahalanya ya, bukan hukumnya ya, syahid pahalanya. Karena dia tidur dalam keadaan suci. Orang yang selalu menjaga kesuciannya ya, selalu wudhu, itu sangat sulit untuk digoda setan, termasuk sangat sulit untuk terkena sihir ya, sihir, pelet ya, atau apapun ya, sangat susah menembus orang yang selalu menjaga wudhunya. Dan menjaga wudhu itu tidak mudah ya, karena tiap kali kita batal wudhu ya, habis pipis wudhu, habis BAB wudhu. Melanggengkan suci itu sangat berat, tidak semua orang bisa melaksanakan. Tapi kalau kita bisa melaksanakan, itu luar biasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, an-naimu at-tahiru kasoimil qaimi. An-naimu utawi wong kang turu, at-tahiru kang suci, iku kasoimi kaya wong kang poso, al-qaimi kang tangi bengi, al-qaimi kang tangi bengi. Orang yang tidur dalam keadaan suci itu keistimewaannya sama seperti orang yang puasa malamnya tahajud. Tapi kalau fadilahnya ya tentu beda, tidak mungkin sama. Tapi kalau pahalanya ya bisa jadi sama. Orang yang tidur dalam keadaan suci ya, itu pahalanya sama seperti orang yang siangnya puasa, malamnya tahajud. Ada seorang neurolog, tahu neurolog ya? Neurolog itu ahli saraf. Namanya von Ehrenfels dari Austria. Dia menemukan atau membuktikan sebuah penelitian ya, menemukan bahwa orang yang wudhu ya, itu pusat sarafnya akan senantiasa aktif. Wudhu itu mampu merangsang pusat saraf
Sehingga orang yang sering wudhu akan selalu tampak sehat dan bugar. Ya, karena saraf pusatnya itu selalu terangsang, ya, selalu itulah terpakai lah gampangnya tuh. Maka dia menjadi orang yang sehat, orang yang bugar. Contoh, orang yang habis tidur itu umumnya lelah, lemes, masih malas-malasan. Setelah itu kalau dia wudhu, ya, maka dia kembali segar, bugar, dan kembali bersemangat. Itulah manfaat dari berwudhu. Hadis yang terakhir untuk pagi hari ini, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a ala tuhrin kutiba lahu asru hasanatin. Man utawi sapa wonge iku tawaddo'a wudu sapa man ala tuhrin ing atase suci, ala tuhrin ing atase suci, kutiba mongko ditulis lahu keduwe man opo asru hasanatin 10 piro-piro kebaikan, 10 piro-piro kebaikan. Orang yang wudhu padahal dia masih suci, artinya tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Makanya kalau orang sering wudhu, nanti di akhirat anggota tubuhnya itu akan bercahaya. Ya, ada hadis yang mengatakan itu, orang yang gemar wudhu maka di akhirat nanti anggota tubuhnya akan bercahaya. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita agar melebihi anggota tubuh yang wajib dibasuh. Ya, misalkan tangan itu wajibnya sampai siku. Maka kalau memungkinkan ya dilebihi. Kaki wajibnya sampai mata kaki, wajibnya itu, sunnahnya itu dilebihi sampai, ya terserah ya sampai mana, karena nanti ketika di akhirat akan keluar cahayanya, sehingga di saat orang itu kegelapan, karena akhirat itu kan kalau dalam kitab-kitab itu kan gelap, sangat gelap, tidak ada cahaya. Lah yang menjadi cahaya itu ya pribadinya masing-masing. Jadi anggota tubuhnya itu bisa nyala nanti ya, semuanya itu nyala.
Bukan hanya giginya tapi anggota tubuhnya yang nyala. Kemudian ada juga hadis yang bercerita tentang kisahnya sahabat namanya Bilal. Bilal itu pernah ditanya oleh Rasulullah SAW, "Wahai Bilal, aku mendengarkan bunyi langkah kakimu di surga." Itu kalau yang bercerita Rasul ya pasti benar. Lalu apa sebenarnya amal yang kamu banggakan, amal yang kamu anggap istimewa sehingga bisa menjadikanmu termasuk orang yang awal-awal masuk surga? Kemudian oleh Bilal dijawab, setiap kali saya wudhu, setelah itu saya melaksanakan sholat sunnah. Namanya sholat sunnah ba'diyatal wudhu. Pernah dengar apa enggak? Pernah ya? Sholat sunnah ba'diyatal wudhu. Jadi setiap selesai wudhu, Bilal itu sholat sunnah 2 rakaat. Gara-gara istiqomah dalam melaksanakan amal tersebut, Bilal itu sebelum dia masuk surga sudah dapat kabar duluan kalau dia itu calon penghuni surga. Nah, kalau zaman Nabi itu enak ya, saya membayangkan kadang enak bisa bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sahabat yang diprediksi masuk surga. Tapi juga ada sahabat itu yang aneh. Ada seorang sahabat pekerjaannya sebagai tukang bekam. Ya tahu ya, membekam tahu ya. Membekam itu apa? Mengeluarkan darah ya, untuk tujuan kesehatan. Ada sahabat itu tukang bekam. Dia membekam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya, darahnya itu dihisap, ya, diminum. Kenapa? Karena api neraka itu tidak akan membakar tubuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah juga suatu ketika Nabi itu bisulen. Ya, kalau orang Jawa istilahnya udunan, sangat besar. Kemudian ada sahabat yang menawarkan, wahai Rasul, biar udunmu itu tak cucuk, ya, disedot agar sembuh. Oleh sahabat dicucuk, serot. Gitu ya. Ada nanahnya, ada darahnya. Lalu Rasul itu memerintahkan untuk membuang dilepeh, dibuang ya, tapi oleh sahabat itu ditelan. Kok ditelan? Kenapa? Alasannya sama. Ya, bahwa api neraka itu tidak akan membakar anggota tubuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak sekali cerita-cerita seperti itu. Nah, maka saya membayangkan enaknya hidup pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tetapi kadang-kadang saya juga berpikir lain. Ya kalau kita hidup zaman Nabi terus ditakdirkan beriman seperti Umar, Abu Bakar. Kalau ditakdirkan seperti Abu Jahal gimana? Ya kan, naudzubillah min dzalik. Lah kita orang yang hidupnya itu jauh dari masanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, jarak kita dengan Rasul itu sekitar 14 abad, tetapi ternyata
kita masih ditakdirkan sebagai orang yang beriman. Ya, makanya Rasul itu pernah memprediksi ya dalam sebuah hadis mengatakan bahwa iman yang paling istimewa itu adalah imannya orang pada zaman akhir. Dia tidak pernah bertemu aku, tidak pernah bertemu sahabat, tidak pernah ngaji kepadaku, tapi masih beriman. Jadi iman kita itu disebut oleh Rasul sebagai iman yang istimewa, iman yang ajaib. Nggak pernah ketemu Rasul kok ternyata beriman. Itu kan luar biasa. Amin Allahumma amin. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.